Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu pelajaran tafsir dari ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Sebelum mengetahui ayat-ayat Al-Quran lainnya, maka ayat-ayat seperti yang berikut ini yang harus segera difahami, diketahui dan dipahami oleh seluruh muslimin. Bukan hanya kiai-kiainya saja, ustaz-ustaz saja yang tahu, seluruh muslimin, awamnya muslimin, orang muslim secara umum harus tahu ayat-ayat seperti berikut ini, ya. Yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Surat Al-Kahfi namanya, ya. Surat ke-18 ayat 46 sampai 49. Ini harus tahu nih. Kemarin sudah diterangkan sebagiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ayat 47 sampai dengan ayat 46 dari surah ayat 46 sampai 49 dari surah Al-Kahfi ini berisi berita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Berita ini harus diketahui oleh seluruh manusia, terutama orang-orang yang sudah beriman. Pada ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini semua orang harus tahu. Al-mal, harta benda. Allah menyebut pertama kali harta benda. Ini menunjukkan harta benda disebut lebih dulu daripada yang di belakangnya. Ini kata para ulama, ahli-ahli tafsir, mufassir. Kalau Allah menyebut sesuatu secara urut, satu rangkaian beberapa hal disebut oleh Allah, itu yang paling duluan itu pasti paling penting. Itu Allah itu begitu modelnya dalam berkalam. Ya. Al-malu, harta dunia, harta benda itu, wal banuna, dan anak-anak itu, harta dan anak. Allah menyebut lebih dulu harta. Ini menunjukkan harta lebih penting daripada anak. Orang punya harta dulu baru bisa punya anak.
Karena sebelum dia punya anak, dia harus menikah dulu. Ini kayak Pak Farhan nih, Mas Farhan ini. Dia belum punya anak, insya Allah akan punya anak segera ini, insya Allah ya. Kita doakan. Dan anaknya anak yang soleh seperti bapak ibunya, ya, insya Allah. Nah, sebelum dia menikah, dia perlu duit itu, perlu harta. Untuk apa? Melamar. Untuk apa? Untuk resepsi, untuk akikoh. Akikoh? Untuk walimatul ars, walimatul urs, walimatul urs. Keliru lagi ngomongnya. Walimatul urs. Pesta pernikahan. Pesta kalau nggak ada duit nggak jadi, Pak. Apalagi harus pakai seragam. Ya, kan duit semua itu. Belum lagi tempat sewa. Kalau ini di rumah kayaknya di rumah ya, Pak ya. Nah, itu agak irit. Nah, kalau di hotelnya Pak Didi ini, nah, nih hotel Aquarius ini, satu orang berapa Pak kalau pesta nikah? 150 per paket. Kalau undangannya 1000 ya tinggal ngali aja ya, 1000 kali 150. Itu kalau tempatnya di hotel Aquarius. Kan ada sekarang orang yang suka di hotel cari praktisnya aja, ya kan? Tinggal masuk, selesai semua urusan diatur oleh ada yang ngatur. Kita cuma tinggal duduk manis, makan, pulang. Kalau ini kan kalau sendiri kan agak ribet sedikit, tapi nggak apa-apa. Itu ibadah kok. Ribetnya kita ibadah itu akan dipahala oleh Allah. Jadi saudara mengaji ke sini pun harus ribet dulu. Ya, di rumah ini masih masak, ditinggal masaknya. Di rumah masih ada pekerjaan mengisi air ulang, tinggal dulu. Ya. Di rumah harus makanin ayam, ya, ditinggal dulu ayamnya. Ya, di rumah mau persiapan ke pasar dagang, tinggal dulu dagangannya. Kenapa? Mau ngaji, mau sholat, mau ngaji. Nah begitu ya. Jadi Allah menyebut al-malu harta itu wal banuna. Nah setelah harta baru Allah bilang anak-anak. Orang kalau sudah punya harta baru dia mikir, aku perlu pasangan ini. Aku pengen punya anak untuk meneruskan usahaku, mengelola hartaku. Baru kemudian dia cari istri. Cari istri pakai beli tuh istri itu, dibeli dengan mas kawin itu. Ya, pakai tambah kalau di sini tambah jujuran lagi, ya, jujuran Pak ya, jujuran itu Pak, bukan jurjuran bukan ya. Jadi harta itu wal banuna dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi memang harta itu perhiasan. Yang namanya perhiasan itu pasti menarik. Demikian juga anak itu disebut oleh Allah perhiasan kehidupan dunia. Dunia manusia, dunia keluarga tanpa anak kurang indah. Ada suami, ada istri tapi anak enggak ada. Ada yang kurang. Apa? Ya anak, itu perhiasan kehidupan dunia. Ya. Jadi Allah mengakui bahwa harta itu perhiasan dunia. Anak juga begitu. Karena keduanya ini adalah perhiasan dunia, makanya selalu menarik. Menarik untuk diperhatikan dan menarik, menyenangkan orang yang melihatnya. Orang melihat harta senang kalau hartanya banyak, hartanya sedikit agak sedih dikit. Kalau kau nggak punya harta tambah sedih banget. Nah demikian juga anak keluarga manusia, ada anak senang, nggak ada anak sedih. Itu ya. Jadi Allah mengakui ini. Nah karena perhiasan makanya selalu diburu oleh manusia. Manusia kepengin punya harta, manusia kepengin punya anak. Untuk punya anak dia rela mau disuruh kemana saja. Kamu kok lama menikah nggak punya anak? Coba kamu usaha pergi ke dokter itu loh, dokter spesialis kandungan, ahli peranakan, peranakan. Ahli apa konsultan apa namanya itu ya? Ada ya ke konsultan. Pokoknya dia terkenal kalau berobat di situ nanti yang lama nggak punya anak akan bisa cepat punya anak. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut Allah bilang
kamu gak punya anak, walaupun spesialis kandungan tingkat nasional atau tingkat internasional, gak bisa dia bikin pasangan itu punya anak kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi boleh saja kita berikhtiar, berusaha ke dokter kandungan, dan mahal itu Pak programnya itu. Ya, program itu bisa punya anak itu. Pakai duit lagi itu, pakai almal ini, maka cari mal dulu sampean, baru bisa apa-apa. Ya. Jadi harta anak. Orang punya anak, orang kepingin punya anak, dia rela untuk mengorbankan hartanya. Dia mau berusaha bagaimanapun caranya. Kadang-kadang sampai diketahui ke dukun anak-anak sana loh, nurut juga dia ke dukun. Padahal kalau kita ketika pergi ke dukun karena percaya bahwa dukun itu bisa bikin orang punya anak, musyrik kita sudah. Salat kita 40 hari enggak diterima oleh Allah. Ya. Kecuali kalau dukun itu cuma bukan dukun yang diyakini seperti peramal, dia cuma berdasarkan pengalaman. Nah, itu beda. Dukun yang suka ngurut. Ada itu di Solo, Mbah Ridwan namanya. Dia pinter ngurut. Cuma diurut aja, datang ke sana diurut tempat peranakannya. Nanti tidak berapa lama kemudian dia punya anak. Itu karena pengalaman, bukan karena dukun itu pinter, bukan. Itu dengan izin Allah. Mbah Ridwan itu ketika akan memulai mengurut pakai bismillah itu. Nah, itu bukan dukun yang saya sebut tadi, ya. Jadi jangan salah paham lagi. Nah, kembali ke sini. Kata Ibnu Katsir, ayat ini maknanya kakaulihi, sama seperti firman Allah di dalam surah Ali Imran yang kita semua sudah sering mendengarnya. Ini sama maknanya dengan yang tersebut di sini nih. Surat Ali Imran ayat 14. Jadi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, gitu kan ayatnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maknanya sama seperti firman Allah ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini ayat terdapat dalam surat Ali Imran yang sudah pernah kita pelajari juga dan kita bacakan dan kita sampaikan, termasuk ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui juga. Surat Ali Imran ayat 14 ini. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat tadi itu sama pengertiannya dengan yang terdapat dalam ayat ini. Ayat tadi berbunyi begini. Zuyyina, telah dihias-hiaskan, telah dijadikan indah. Telah dijadikan indah karena seperti perhiasan. Ya, perhiasan itu pasti indah. Semua perhiasan itu pasti indah. Zuyyina, telah dihias-hiaskan atau dijadikan indah dalam pandangan linnasi, mata manusia. Zuyyina linnas, dijadikan indah untuk manusia. Apa yang dijadikan indah? Karena seperti perhiasan tadi. Allah sebut bukan hanya al-mal wal banun, bukan hanya harta dan anak. Kalau surat Al-Kahfi disebut dua saja, al-malu wal banun. Bukan hanya itu. Allah dalam ayat lain, dalam surat lain ini, dalam ayat lain mengatakan, Allah berfirman, hubbus syahawat, hubbu kecintaan, asyahawat, hal-hal yang menyenangkan. Syahwat itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Syahwat itu nafsu kepada sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau orang lemah syahwat, ya berarti dia tidak senang, lemah menghadapi sesuatu yang menyenangkan. Ada sesuatu yang menyenangkan, tapi dia nggak bisa apa-apa, dia lemah syahwat. Alhamdulillah mendalik. Ya. Telah dijadikan indah bagi manusia, kata Allah, cinta kepada hal-hal yang menyenangkan,
minan nisa'i, yaitu para wanita. Nah, di sini Allah sebut wanita itu yang paling menyenangkan bagi manusia, laki-laki. Tapi kalau perempuan ya lain. Perempuan itu cintanya kepada harta dan perhiasan. Ngurusi wanita gampang aja. Sediakan harta sama perhiasan, udah nurut dia sama kita. Hah? Jadi Allah berfirman bahwa cinta kepada hal-hal yang menyenangkan, yaitu wanita, wal banina, dan anak-anak. Yang kedua, wal qanatiril muqantarati, wal qanatir, dan berkintor-kintor. Maksudnya harta yang berkintor-kintor jumlahnya. Al muqantarati, yang dikintorkan lagi, yang dilipat gandakan. Al-qanatiril muqantarati adalah harta benda yang banyak sekali. Minadz zahabi wal fiddati, berupa emas dan perak. Emas dan perak yang berkintor-kintor jumlahnya. Satu kintor itu kalau tidak salah 100 kg ya. Mana Fuad? Fuad, satu kintor piro? Lali. Padha karo aku. Ya. Jadi taruhlah satu kintor itu 1 kilogram emas. Kalau berkintor-kintor dan dikintorkan lagi mungkin 1 ton emas. Nah, orang kalau punya emas 1 ton, udah tenang saja dia sudah. Hidupnya udah nggak mikir duit lagi sudah. Ya, jadi ini yang ke pertama wanita, kedua anak, ketiga harta. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang ditandai. Kalau zaman dulu kuda yang ditandai, maksudnya kuda yang mahal harganya, yang ditandai dengan yang ada tanda-tandanya. Itu kuda yang kalau berdiri dia dengan 3 kaki, 1 kakinya diangkat. Ini kuda mahal ini, larinya kencang, kuat dia. Nah, itu kalau sekarang kuda orang jarang suka, ya. Gantinya itu mobil. Jadi wal khailil musawwamah kalau zaman modern ya, dan mobil-mobil yang bermerek. Nah, begitu Pak. Ya. Wal an'am, dan ternak-ternak dan binatang ternak atau peternakan. Wal hars, dan ladang atau kebun, ladang atau kebun, ladang sawit, ya kebun sawit, ya. Kata Allah, zalika, itu semua adalah, kalau surah Al-Kahfi Allah bilang, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kalau di sini Allah bilang, zalika mata'ul hayatid dunya. Jadi zinatul hayatid dunya itu maknanya sama dengan mata'ul hayatid dunya. Mata artinya kesenangan, al-hayati kehidupan, ad-dunya dunia. Jadi wanita atau istri, anak-anak, cucu-cucu masuk semuanya ke sana, cicit-cicit, harta berupa emas, perak, mobil, ladang, perkebunan yang semuanya milik manusia, itu semuanya itu menyenangkan. Tapi kata Allah, itu semua kesenangan kehidupan dunia. Lalu Allah bilang di belakangnya, Allah berfirman, berkalam di belakangnya, wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu, sedangkan Allah itu, wahai manusia, wahai Rasul, indahu, di hadapannya, di sisinya ada husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik tempat pulang. Dan kita semuanya akan pulang kepada Allah. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Pulang ke rumah, ke tempat Allah sana. Pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, yang akan kita tempati selama-lamanya dan tidak akan pindah dari sana. Kalau rumah yang kita miliki di dunia ini bisa kita pindah, bisa kita tinggal, bisa kita jual lalu kita beli yang lain di tempat yang lain, bisa kita tinggal mati.
Nah, kalau yang di akhirat sana tempat tinggal kita, tempat kembali kita, itu akan kita diami selama-lamanya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, kamu boleh memburu kesenangan dunia, tapi kamu pakai kesenangan dunia itu untuk mencari sesuatu yang lebih baik yang ada di hadapan Allah. Ini loh. Wallahu indahu, dan Allah itu di sisinya, di hadapannya husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Jadi kita mencari sebaik-baik tempat pulang di akhirat sana. Kita buru, kita perlu istri, kita cari istri. Dapat istri, kita pakai istri kita untuk mencari kesenangan yang ada di akhirat sana. Kita perlu anak, kita dapat anak, kita pakai anak kita untuk mencari kesenangan di akhirat sana. Kita perlu harta, kita cari harta. Dapat harta, kita gunakan untuk mencari sesuatu yang ada di hadapan Allah yang merupakan sebaik-baik tempat kembali. Begitu Pak, Bu. Jadi enggak apa-apa kita senang pada harta, enggak apa-apa. Hartanya berkurang ya, misalnya Pak Baso ya. Usaha lagi gimana caranya ini, kasku sudah mulai kurang ini. Nah, cari lagi, mikir. Apa ya? Kalau sampai yang wira swasta pinter mikir lah, aku ini pegawai ngeri aku. Gajinya ya segitu-segitu aja, kalau enggak korupsi enggak akan kaya. Ya, pegawai negeri kalau enggak korupsi enggak akan kaya, kecuali pegawai negeri yang nyambi menjadi wira swastawan. Ya, dia di luar waktu kerjanya, dia punya usaha karena berpengalaman, bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman, dapat ilmu, dia terapkan, berhasil dengan izin Allah. Ya, maka dia jadi orang kaya juga, walaupun pensiunan pegawai negeri. Nah, aku enggak bisa, dari kecil enggak pernah dilatih berwira swasta. Ya, macul aja enggak bisa aku kok, macul bolak-balik, saya hampir kena kakiku sendiri ya. Apalagi gergaji salah, jahit nggak bisa aku, malah kena tanganku kena jarum. Waduh, kerja apa aku? Bisanya ngepel aku malahan. Masa dokter jadi tukang ngepel? Ya kan nggak cocok. Ya sudah, akhirnya Allah memberi saya kemampuan dengan ilmu yang Allah berikan seperti ini ya. Begini aku caranya mencari karunia Allah. Nah sudah. Kemudian kata Ibnu Katsir, bukan hanya ayat ini, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala pun telah berfirman, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, di dalam surat At-Taghabun, ya, surat yang ke-64 ayat 15. Ini bunyinya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Innama sesungguhnya tiada lain, amwalukum harta-harta kalian, wa auladukum dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Wallahu, sedangkan Allah itu indahu, di hadapannya, di sisinya. Kalau surah Al-Imran berbunyi husnul ma'ab. Di sini ajrun azim, balasan pahala yang besar. Dan di sisi Allah, di hadapan Allah ada balasan pahala yang besar. Ini artinya Bapak, 3 ayat sudah yang nadanya sama, yang isinya sama. Pertama Allah menyebut bahwa harta dan anak, kemudian Allah menyebut yang lainnya, mulai dari wanita, ya, kemudian anak-anak, kemudian harta benda yang berkintor-kintor, emas dan perak, ladang, kemudian ternak, disebut semuanya 8 macam itu. Nah, itu sebagai sesuatu yang disukai oleh manusia karena merupakan perhiasan kehidupan dunia. Tapi Allah mengingatkan, kamu hidup jangan mencari semua itu. Ada yang lebih baik dari itu yang ada di sisi Allah sana, yaitu husnul ma'ab, surga, sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Di sini dikatakan wallahu indahu, dan Allah itu di hadapan dia, ajrun, pahala, azimun, yang besar, yaitu surga. Ajrun azim ini surga maksudnya. Jadi kita hidup mencari surga.
Dengan apa? Ya dengan apa yang kamu buru itu tadi. Yang kamu cari sesuatu di dunia ini, kamu pakai untuk mendapatkan balasan yang besar, pahala yang besar. Cari istri untuk menambah pahala kita. Nah, karena dengan kita punya istri, kita punya tanggung jawab mencarikan nafkah untuk dia. Istri cuma diam aja di rumah, kewajibannya. Suaminya yang punya kewajiban cari nafkah. Walaupun tidak dilarang istri mencari nafkah juga boleh. Tapi kalau dia dapat untuk dia sendiri, dia boleh ngasih suaminya, dia boleh juga nggak ngasih suaminya. Ya. Tapi dia harus ngasih pembantunya. Karena apa yang dikerjakan pembantu sebetulnya itu adalah tugas istri. Suaminya jangan dibebani untuk bayar pembantu. Jangan. Kalau si istri cari duit. Nah, kalau si istri nggak cari duit, semuanya suami. Mulai dari listrik, air, pembantu, bensin, oli, servis, pajak STNK. Jadi saudara sekalian, ini ya. Allah bilang begini, innama sesungguhnya tiada lain amwalukum harta-harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian adalah fitnatun, cobaan. Jadi kita diberi harta oleh Allah itu kita sedang diuji oleh Allah. Coba kamu saya kasih uang segini, aku mau lihat kau pakai untuk apa coba. Dilihat oleh Allah itu. Dan dinilai oleh Allah. Kamu dulu kepingin punya anak, udah enak-enak kamu gak punya anak, gak ribet, gak ruwet. Tapi kamu pengen punya anak juga, aku kasihlah kamu anak. Nah coba kamu apakan anakmu itu. Allah lihat itu dan akan dinilai nanti oleh Allah. Kenapa? Harta dan anak ini ujian dari Allah. Kita akan diuji dengan harta dan anak kita. Apa kita lulus atau tidak? Ya tergantung kita sendiri. Ba'dallah. Lalu Allah bilang, wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah itu di hadapannya ada balasan yang besar. Ini sama, ya. Pengertiannya dengan ayat tadi. Nah, terus Ibnu Katsir mengatakan ai maknanya adalah al-iqbalu alaihi, menghadap atasnya, wa tafarruhu, dan jadi menghadap atasnya maksudnya mengusahakan. Kalau di dalam terjemahan apa namanya tafsir Ibnu Katsir di mana ini? Nah ini di sana diartikan wal iqbalu alaihi, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, al iqbalu alaihi, memikirkan kembali alaihi kepadanya, kepada Allah. Karena di sisi Allah itu kan Allah sudah bilang wallahu indahu husnul ma'ab, wallahu indahu ajrun azim. Ya. Kalau di surah Al-Kahfi tadi bunyinya ada enggak? Enggak ada ya. Nah, jadi kita hidup ini disuruh menghadapkan diri kita atau perhatian kita, memusatkan perhatian kita kepada Allah. Karena harta yang kita dapat dari Allah, anak yang kita dapat dari Allah, kekayaan yang kita dapat dari Allah. Kita bisa punya apa-apa semuanya itu dari Allah. Allah yang beri kita, Allah yang kasih kita. Makanya menghadapkan diri kita kepada Allah, wa tafarruhu, dan menyibukkan diri li ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah, daripada sibuk mengurusi harta dan anak-anak, daripada sibuk mengurusi kekayaan kamu, itu khairul lakum, adalah lebih baik bagi kamu, min, daripada istigholikum, sibuknya kalian, bihim, dengan mereka semua tadi, wal jam'i lahum, dan daripada mengumpulkan semua tadi untuk mereka. Jadi kesibukan kita mestinya tidak hanya digunakan untuk kesibukan mencari harta, mencari anak, mencari harta benda dunia, kedudukan dan sebagainya. Tapi setelah kita dapatkan semua itu, kita gunakan itu untuk sibuk beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Ya. Kemudian wasyafaqati, dan juga rindu, al-mufritati alaihim. Ya. Rindu terhadap
menyiapkan diri atas mereka, mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan ajrun adim, itu lebih penting daripada sibuknya kita mengurusi harta, anak dan lain-lain. Walihada qala, dan karena itulah Allah berfirman di belakangnya ayat yang ke-46 ini diakhiri dengan ayat yang berbunyi wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, dan peninggalan yang baik-baik itu adalah lebih baik di hadapan Tuhanmu, ya, sebagai balasannya, wa khairun, dan sebaik-baik amalan, angan-angan. Jadi angan-angan yang baik adalah angan-angan untuk mendapatkan al-baqiyatus sholihat. Balasan yang baik yang kita cari adalah balasan untuk mengusahakan al-baqiyatus sholihat, bukan hanya yang disebut tadi itu al-banun, al-mal wal banun dan sebagainya. Itu Pak, ini dari tafsir Ibnu Katsir. Karena waktu sudah habis, maka sudah sekalian kita lanjutkan pada acara berikutnya. Acara berikutnya adalah acara akikohan. Kita tutup dulu ini, ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.